Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah anak-anak kami, pada hari ini Allah mengizinkan kembali kita untuk bertemu. Walau tidak bisa bertatap muka langsung, harus dengan sistemnya daring. Pada hari ini yaitu tentang binatang halal dan haram. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita telah mempelajari yaitu makanan halal dan yang haram. Anak-anak Bapak masih ingatkah kembali apa pengertian daripada makanan halal? Ada yang masih ingat? Ya, Alhamdulillah. Berarti makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk bisa kita konsumsi. Maka pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali yaitu pokok pembahasan kita tentang binatang halal dan haram. Dalam Islam begitu indahnya Allah mengatur tentang hal makanan. Maka dalam hal ini mari kita lihat pengertian daripada binatang halal itu sendiri. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita makan atau memakan binatang yang halal, tujuannya adalah untuk menyehatkan. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita memakan binatang yang halal sesuai dengan nas Al-Quran. Uhillat lakum bahimatul an'am, artinya dihalalkan bagimu binatang ternak, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 96, uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Maka jelaslah bagi kita peserta didik sekalian tentang dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk makan binatang yang halal dan menjauhkan diri daripada binatang yang haram. Selanjutnya anak-anak kami perhatikan jenis-jenis daripada binatang halal. Jenis binatang ternak yang halal yang hidup di darat. Semua jenis binatang darat yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh kita makan dagingnya. Contohnya seperti unta, lembu, kambing, domba, kerbau, kuda dan kelinci. Seperti firman Allah, uhillat lakum bahimatul an'am sebagai pegangannya kita. Maka anak-anak sekalian perhatikanlah binatang-binatang halal yang hidup di darat. Untuk gambar yang pertama itu binatang apa nak? Baik, kita lanjutkan kembali. Perhatikan nak, binatang-binatang di gambar yang telah Bapak tayangkan. Yang pertama binatang apa itunya? Lembu. Terus? Ayam. Terus? burung tukur, Terus? bebek, Le. Ya, kalau bahasa kita le. Ya, di bawah le ada apa lagi? Tahu burung terkukur, ada unta. Kesemua binatang-binatang tersebut adalah merupakan binatang yang halal kita makan. Itu binatang halal yang hidup di darat. Selanjutnya jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Dalilnya mana? Perhatikan nak, dalilnya uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Coba perhatikan contoh binatang halal yang hidup di darat. Ini kesemuanya adalah gambar ikan. Jadi ikan kesemuanya boleh kita makan, baik dia sudah mati atau masih hidup. Selanjutnya perhatikan hewan yang halal kita makan, binatang unggas.
unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung merpati, tekukur, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya, coba perhatikan semuanya nak. Yang pertama ada gambar ayam, terus bebek, terus ada juga ayam itu beda-beda, ada ayam jantan juga ada ayam betina. Kesemuanya itu adalah binatang unggas yang boleh kita makan. Selanjutnya bangkai ikan dan belalang. Dalam syariat Islam ada dua bangkai yang halal kita makan dan tidak najis, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Walau dia sudah mati, baik ikannya atau belalangnya sudah mati, itu semuanya bisa kita makan. Nah, berbeda dengan binatang unggas atau binatang darat. Matinya mesti kita sembelih dulu, baru bisa kita makan dagingnya. Sabda Rasulullah, perhatikan sebagai pegangan kita, uhillat lana maitatanil hutu wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dari uraian yang sudah Bapak jelaskan tadi, semuanya apa sudah dipahami atau belum? Apabila ada yang belum dipahami, Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya anak-anak kami? Ada Pak. Ya, apa Pak Dan? Pertanyaannya? Kalau misalnya kan tadi kan berbuka. Iya. Kalau misalnya untuk dapat kita makan kan harus disembelih. Iya. Tetapi kita tidak menyembelihnya, kita menembaknya, tetapi tidak punya waktu untuk menyembelihnya, sudah mati bisa dimakan kan? Itu tidak bisa kecuali kita menggunakan alat-alat yang tajam. Kalau kita menggunakan alat-alat tajam, binatang yang liar yang susah untuk kita tangkap itu baru boleh kita makan dengan jalan. Sebelum kita memanahnya atau menombaknya, kita harus membaca basmalah atau menyebut nama Allah dulu. Kalau sudah kita ucap nama Allah, tidak sempat kita sembelih, itu sudah boleh kita makan dengan syarat menggunakan alat yang tajam. Bagus sekali pertanyaannya. Lanjut, ada yang lagi yang ingin bertanya peserta didik sekalian? Ya. Lumba-lumba tidak boleh kita makan, Pak. Iya, memang ada dia tinggal di laut. Tetapi ada bagian-bagian ikan juga yang kadangkala itu berbahaya untuk kita konsumsi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sudah dimengerti? Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, sekarang mari nak kita tarik kesimpulan daripada pokok pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama kesimpulannya, dengan mengkonsumsi binatang yang halal, maka ketakwaan kita kepada Allah ini bertambah. Kenapa? Karena kita sudah mematuhi akan perintahnya. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian memelihara diri lahir dan batin, baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Terus yang terakhir sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Maka demikianlah penampilan kita pada hari ini, pembahasan Bapak, dan Bapak ada sediakan LKS untuk siswa sekalian. Nanti tolong dikerjakan sesuai dengan soal yang sudah Bapak buat. Dan selanjutnya untuk pertemuan kita yang akan datang, yaitu kita lanjutkan dengan binatang yang haram. Demikianlah penampilan kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.